Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga di sana sehat ya, dan masih bersemangat. Oke, hari ini kita akan bahas satu pertanyaan yang penting, yang cukup mendalam buat teman-teman semua tahu tentang apa pesan malaikat penjagamu atau pelindungmu. Sebenarnya aku dapetin pesan-pesan dari malaikat pelindung ini pada saat malam purnama ya. Tapi karena ada sesuatu dan hal, jadi aku baru bisa upload videonya hari ini. Oke, kalau aku sendiri secara pribadi percaya bahwa setiap manusia, setiap orang punya malaikat penjaga, malaikat pelindung gitu. Tapi dalam hal ini tergantung apakah kita menyadarinya atau tidak. Beliau-beliau ini biasanya bertugas untuk menjaga, melindungi kita dan memberikan tuntunan atau bimbingan ketika kita menjalani apapun di kehidupan di saat ini. Biasanya beliaunya hadir bisa dengan cara memberikan feeling, terus suara hati. Jadi ketika kita mengambil keputusan, dibantu oleh para malaikat-malaikat ini. Oke, jadi hari ini kita akan bahas, aku akan mencoba untuk menarik energi dari malaikat-malaikat teman-teman semuanya dan juga energi alam semesta. Apa sih yang ingin para malaikat sampaikan kepada kalian? Pesan penting dari malaikat-malaikat pelindung teman-teman semua. Oke, langsung aja di depan teman-teman sudah ada 3 pilihan kartu yang bertumpuk. Nah, sekarang seperti biasa teman-teman bisa pilih salah satu di antara ketiga kartu ini. Sebelumnya aku ingin kabari bahwa aku sudah men-shuffle kartu, kemudian menumpuknya menjadi satu. Sekarang tugas teman-teman adalah memilih salah satunya. Ini seperti biasa kita mulai. Ini adalah file nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Silahkan dipilih. Ingat lagi, gunakan lagi intuisi dan feeling teman-teman. Mana kartu yang paling menarik hati untuk teman-teman pilih. Oke, jika kesulitan kalian bisa pause sebentar videoku, atau kalian bisa tarik nafas sebentar, kemudian hembuskan, buat diri kalian tenang. Lihat lagi kartu mana yang kira-kira kelihatannya bersinar mungkin, atau sepertinya ingin menarik kalian. Oke? Ya, silahkan pilih dulu. Oke, sekarang kita akan mulai dari pile nomor 1. Bagi teman-teman yang memilih pile nomor 1, ayo sama-sama nyimak. Ini kartunya Sun. Kita lihat yuk apa saja pesan yang ingin disampaikan oleh malaikat penjaga kalian untuk teman-teman yang memilih pile nomor 1. Oke, ini dia pesan-pesannya. Sebentar, aku rapiin dulu. Semoga kelihatan ya, jelas. Oke. Untuk teman-teman yang memilih pile nomor 1, oke, di sini para malaikat kalian ingin menyampaikan bahwa kalian atau teman-teman diminta untuk memfokuskan diri pada peningkatan atau pertumbuhan pribadi.
fokuskan pikiran, fokuskan kesadaran teman-teman hanya pada diri teman-teman sendiri dulu untuk saat ini gitu. Kurang-kurangilah untuk mendengar apa kata orang, apalagi kata orang yang tidak positif gitu, yang sering menjelek-jelekan atau nyir-nyir atau bergosip. Itu dikurang-kurangilah mendengarkan mereka. Teman-teman di sini diminta oleh para malaikat untuk bisa belajar berdamai dengan perasaan-perasaan yang hadir. Ya, namanya kita manusia, pasti akan ada emosi-emosi, berbagai jenis emosi dalam hidup kita. Ada senang, sedih, marah, kecewa, putus asa. Di sini lebih kepada emosi-emosi negatif seperti perasaan-perasaan sedih, marah, kecewa, sakit hati, penyesalan, kemudian juga perasaan putus asa, ketidakpercayaan pada orang lain. Itu belajar untuk dirilis. Berdamai dengan diri sendiri adalah salah satu bentuk dari bagaimana kita bisa mencintai diri dan menemukan kebahagiaan. Oke? Agar teman-teman di sini tidak terus-menerus terlalu dalam kesedihan. Nah, untuk itu diminta untuk belajar, untuk kembali lagi menyadari diri, apa yang mesti saya lakukan. Kembali lagi melihat ke dalam diri, apa yang perlu dipikirkan dan mana yang gak perlu dipikirkan. Kemudian di sini juga yang aku rasain adalah kalian juga diminta untuk memaafkan. Belajar memaafkan orang lain dan juga memaafkan apa yang menjadi kekurangan diri atau kesalahan di dalam diri. Kalian juga diminta untuk melepaskan semua emosi-emosi yang negatif, terutama yang ada di dalam diri. Itu pesannya. Dengan kamu bisa melepaskan itu, berdamai, maka dengan begitu kamu akan menjadi seseorang yang lebih bijaksana, bisa melihat dengan pandangan yang lebih luas problem itu seperti apa. Kamu bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ketika pikiran kita menjadi tenang, kita akan mudah sekali untuk mengatasi problem, menemukan jalan keluar. Nah, di sini juga diminta untuk ini adalah waktu untuk berpikir, merenungkan apapun yang ingin kalian capai, direnungin dulu, berpikir dulu, menimbang-nimbang dulu sebelum melakukan tindakan. Oke. Nah, waktu saat ini adalah waktu untuk kalian merefresh pikiran dan perasaan kalian. Oke. Agar energinya kalian tuh kembali up gitu, kembali cemerlang lagi. Oke. Karena apabila teman-teman berhasil melalui masa-masa saat ini, mungkin ini adalah masa yang sulit sebagian dari teman-teman, ya memang ini harus dilewati. Dan apabila ini berhasil, kalian bisa berdamai dengan diri kalian sendiri, memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri. Ini akan membuka pintu rezeki kalian dan juga berkat dari Tuhan dan semesta. Oke? Pengendalian diri itu penting dalam perjalanan hidup. Dan setiap hari kita selalu ada ujiannya. Kalau kita berhasil, kita naik step. Jadi gitu aja mikirnya, oke? Tetap semangat dan lakukan hal-hal yang terbaik yang bisa teman-teman lakukan. Oke? Itu adalah pesan dari malaikat pelindung kalian yang ingin beliau sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan sebagai perantara
dapat membawa kebaikan dan bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih untuk yang memilih file nomor 1. Kita akan lanjut ke file nomor 2. Oke, thank you, bye bye. Oke, teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan ke file nomor 2. Oke, ini kartunya. Kita lihat ya apa aja pesan-pesan dari malaikat pelindung kalian untuk teman-teman yang memilih file nomor 2. Kita sama-sama menyimak ya. Oke. Wow. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada beberapa kartu. Oke. Apa pesan dari malaikat pelindung atau malaikat penjaga teman-teman yang memilih file nomor 2? Oke. Kalau di sini aku merasakan dari kartunya, malaikat penjaganya mau bilang sama teman-teman semua yang milih PL2, kamu diminta untuk membuka pikiran, melihat apa aja sih hal-hal unggul yang ada di dalam dirimu, apa aja sih keunikannya kamu, keunikan yang kamu miliki, bahkan bakat yang kamu bawa dari lahir. Coba dilihat, dikenali, diidentifikasi lagi. Karena di sini aku merasakan bahwa ada sebagian dari kalian yang masih enggan atau belum membuka diri untuk bisa menerima ataupun melihat sebenarnya kamu punya kemampuan yang unik loh gitu. Ada juga di antara kalian sudah mengetahui bakat itu, tapi seperti masih ragu-ragu untuk mengembangkannya atau menariknya keluar. Karena setiap manusia tuh dibekali bakat sama Tuhan Yang Maha Esa ketika dia lahir ke dunia. Kita bisa tahu ada bakat atau enggak punya bakat seperti apa dengan cara cek, dengan cara mencoba melihat, mencoba memahami, mencoba mengerti, mencoba menjalankan itu. Oke? Nah, kemudian bakat-bakat itu, keunikan-keunikan yang ada dalam diri teman-teman ini, itu sebenarnya kalau kalian bisa membuka ya, bisa membangun itu, mengembangkan itu bisa menjadi petunjuk ataupun pembuka jalan yang bisa membawa teman-teman ke arah kesuksesan, karir, pekerjaan, yang dimana teman-teman bisa larut di dalam pekerjaan tersebut atau karir tersebut. Bakat ini pula yang membuat teman-teman menjadi lebih puas ya untuk menjalani hidup. Di sini aku ngerasain ada yang lebih banyak berbakat dalam hal entertainment ya, atau dalam hal seni, art. Entah itu dalam hal seni tari, lukis, menyanyi, dance gitu, fotografi, atau juga ada yang berbakat untuk menjadi penuntun orang lain, pembimbing orang lain. Hanya saja perlu diasah, kemudian dikembangkan, dan dengan percaya diri tentunya. Oke. Nah, di sini juga disebutin bahwa teman-teman jadilah cahaya bagi diri teman-teman sendiri.
dan bagikan cahaya itu kepada orang lain. Oke? Teman-teman diminta untuk membuka hati, membuka pikiran tentang apa yang teman-teman miliki, apa teman-teman kuasai, dikenali. Nah, dengan begitu niscaya apapun yang teman-teman harapkan, yang impikan itu bisa terwujud. Ya, coba direnungi lagi bahwa kalian punya bakat-bakat yang bagus banget. Silahkan dikembangkan. Mungkin teman-teman bisa juga untuk kalau kesulitan ya ngecek sendiri bakatku apa, coba teman-teman tanya sama orang lain, kira-kira apa sih yang bisa dia lihat dari diri teman-teman, apa sih keunggulan dari diri teman-teman. Kadang orang sebenarnya menyadari cuman malu-malu, atau mungkin mereka nggak sadar orang lain bisa lihat. Oke, kalian bisa diskusi, bisa lihat, bisa diskusi dengan orang-orang terdekat, ataupun dengan diskusi dengan diri sendiri. Namanya berdialog dengan diri sendiri. Oke, di sini diminta untuk menggunakan kemampuan, keterampilan kalian untuk maju, untuk sukses menjalani hidup ini di saat ini. Oke, itu adalah pesan dari malaikat penjaga, teman-teman. Untuk teman-teman yang file nomor 2, aku pengen bilang bahwa jika ada yang resonate, tolong berikan komentar dan like dan subscribe juga, biar aku tambah semangat untuk mengupload video-video yang lainnya. Oke, kita akan lanjut ke file nomor 3. Nah, semoga ini ada manfaatnya bagi teman-teman ya. Terima kasih. Bye-bye. Kita lanjutkan untuk teman-teman yang memilih file nomor 3. Oke, ini adalah kartunya. Sebentar aku liatin dulu. Transformation. Kita lihat. Wow, dunia. Semoga jelas ya. Ini adalah pesan untuk dari malaikat penjaga atau pelindung kalian. Oke? Malaikat yang bertugas untuk melindungi, membimbing, dan memberitahu mana yang sebaiknya dilakukan dan mana yang tidak baik untuk dilakukan, gitu ya. Oke. Untuk teman-teman yang memilih file nomor 3, transformation, pesan malaikat ini, beliau pengen bilang, kamu, ini adalah pesan khusus gitu ya, anak-anakku, kalian haruslah menyadari, semestinya menyadari bahwa apa yang telah terjadi di masa lalu itu adalah cara dari alam semesta, dari Tuhan, untuk membuatmu menjadi seseorang yang lebih baik, lebih maju, menjadi seseorang yang baru, lebih cemerlang dibandingkan dengan sebelumnya. Gitu. Apapun situasi atau problem, masalah yang dulu pernah terjadi yang membuat hidupmu itu kayak habis gitu ya, habis-habisan lah pokoknya, entah itu dari segi emosi atau material, sampai nangis-nangis ya, pokoknya habislah gitu. Kalian paham, mengalami krisis itu. Bahkan di sini aku merasa ada trauma mungkin ya, karena emosinya yang main. Ada kondisi-kondisi yang problem-problem yang tidak mudah untuk dilewati gitu. Tapi sekarang semuanya sudah mulai pulih, mulai kembali ke normal perlahan-lahan. Ada juga yang sudah benar-benar
sembuh total, ada juga yang sedang berjalan dan menyembuhkan diri. Nah, malaikat pelindung mau bilang bahwa semua kondisi kejadian tersebut itu adalah hal yang sudah digariskan dari sana, sudah ditakdirkan, memang harus terjadi seperti itu. Kamu nggak bisa ngelak, nggak bisa nolak. Karena kenapa? Karena ada pelajaran yang ingin diajarkan oleh semesta buat kamu. Caranya begitu, dikerasin. Ya, kalau kita nggak dikasih ujian, gimana kita mau bisa meningkat? Kalau kita nggak lulus dari ujian itu, gimana kita mau menjadi pribadi yang jauh lebih baik? Ujiannya adalah yaitu kesulitan, kegagalan, ketakutan, trauma, perasaan-perasaan negatif lainnya muncul. Ya memang harus seperti itu. Kalau nggak gitu kita nggak belajar, teman-teman. Nah, kemudian beliau juga mau bilang bahwa hal-hal itu sangatlah penting bagi pertumbuhan pribadi kalian, agar kalian bisa juga untuk mengenali mana yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari diri kalian, mana yang perlu diperbaiki, mana yang sudah baik, mana yang perlu diasah, mana yang perlu ditingkatin. Dengan begitu kamu bisa menjadi orang yang lebih bersinar, orang yang lebih good gitu, dan hidupmu bisa menjadi jauh lebih bermakna. Dan gak gitu-gitu aja, gak antang-antang aja, tidak membosankan. Ya memang harus ada batu-batu kerikil lah istilahnya, kerikil atau batu besar, tapi percayalah bahwa Tuhan dan semesta selalu bersamamu untuk membantumu. Oke? Terlepas melepaskan dari semua problem itu, kamu udah lepas sekarang, kamu sudah merilis semuanya, kamu udah kembali dalam kondisi saat ini yang berangsur-angsur pulih, bahkan sudah ada yang total pulihnya, sudah melihat hal-hal baik yang terjadi dalam hidup. Nah, dengan kamu bisa melewati hal itu, kata ini aku nyampein pesan aja ya dari malaikat pembimbing, bahwa pintu gerbang anugerah itu kebuka untukmu. Berkat buat kamu itu mengucur keluar dan datang. Akan datang banyak kebahagiaan, kasih, cinta. Memaknai diri sendiri itu jauh lebih bermakna gitu. Kamu lebih puas dengan diri sendiri. Kamu gak perlu lagi penilaian orang lain. Terserah mau penilaian orang lain tuh mau negatif atau positif pada dirimu, kamu udah gak terlalu memikirkan itu, karena kamu tahu diri kamu adalah berharga. Kamu punya segalanya, kamu punya sesuatu yang penting kamu jaga, yang penting kamu miliki, bukan hanya untukmu, tetapi untuk juga kebaikan orang lain, untuk membantu orang. Oke, teman-teman yang memilih PL nomor 3 memiliki intuisi dan feeling yang bagus, karena kalian sudah terasa dari masalah-masalah yang sudah kalian hadapi itu. Lumayan peka sama orang, iya. Berempati sama orang, iya. Bahkan koneksi kalian sama semesta dan Tuhan pun ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya ya. Oke. Nah, untuk saat ini hal-hal kebaikan yang teman-teman sudah bisa lihat atau akan teman-teman lihat nantinya,
ini tidaklah dalam waktu dekat inilah teman-teman akan mendapatkan anugerah, akan mendapatkan kebaikan patut sekali untuk disyukuri. Oke, disyukuri ya. Dengan banyak bersyukur kita akan jauh menjadi bahagia. Oke. Kemudian di sini juga diminta untuk teman-teman berlatih ya, emotional healing, oke. Merilis emosi agar tetap seimbang, tetap stabil, karena kestabilan dan keseimbangan ini penting buat kalian ketika kalian harus mengambil keputusan, ketika kalian harus memilih salah satu apa yang harus dilakukan. Itu penting sekali. Nah, di saat sekarang adalah momen di mana semesta lagi mendukung penuh perjalanan kalian. Jadi malaikat mau bilang bahwa semua hal yang terjadi itu memang sudah ditakdirkan, sudah seharusnya seperti itu. Kalian gak bisa nolak sama sekali, karena sebenarnya hal-hal tersebut merupakan cara bagi semesta dan Tuhan mengingatkan untuk kalian apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diasah, ditingkatkan. Oke? Dan kalian pun pada akhirnya jauh mencintai diri kalian sendiri dan menjadi diri kalian sendiri gitu. Oke? Ini adalah waktu yang sangat baik untuk menikmati diri, mensyukuri, dan melakukan hal-hal yang membuat kalian merasa damai, nyaman, mengekspresikan diri teman-teman dengan penuh kebaikan ya. Banyaklah berbuat baik dan juga menolong sesama, berbagi sesama, karena dengan begitu cahaya kalian akan lebih terang. Oke? Itu akan nuntun kalian. Oke? Nah, begitulah pesan-pesan yang ingin para malaikat pelindung kalian sampaikan. Oke? Di sini tambahan lagi, tadi saya dapat pesan tambahan bahwa belajarlah untuk menghargai diri sendiri sebelum teman-teman semua menghargai orang lain. Ketika pikiran ataupun emosi mulai tidak stabil, kembali lagi, hening lagi, tenangkan diri kembali, lakukan latihan emotional healing. Terserah teman-teman yang suka meditasi, silahkan meditasi. Yang suka menulis, mencurhatkan pikiran, perasaan, silahkan lakukan itu agar teman-teman kembali tenang. Oke? Itu adalah pesan dari para malaikat. Semoga membawa kebaikan dan bermanfaat bagi teman-teman. Jika ini resonate, saya minta tolong untuk di komen dan juga di like, subscribe ya, agar saya sendiri tahu bahwa memang apa yang saya baca ini itu resonate dengan teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak sudah mampir di videoku saat ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Thanks banyak yang udah komen-komen selama ini dan juga subscribe untuk kebaikan atau perkembangan video ini. Sorry banget bahwa kemarin-kemarin dibilangnya suaraku kecil, iya. Dan kemarin-kemarin juga aku lagi nunggu mikrofonku dan itu cukup lama. Oke, itu aja dulu. Nanti kita akan sambung lagi. Oh ya, untuk video berikutnya mungkin aku akan beritahu teman-teman gimana sih caranya untuk bisa mencintai atau berdamai dengan diri sendiri. Oke? Terima kasih banyak teman-teman. See you. Bye-bye.